Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, selaku moderator, Muhammad Rafi Ikram, asal penempatan Kanwil kelas 1 TPI Palembang, kelas A24, kelompok 3, dan rekan saya. Nia Nur Hasana, asal penempatan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara, kelas A24, kelompok 3. Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di podcast yang membahas nilai-nilai kebangsaan dengan cara santai, reflektif, namun tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat mendasar, tapi seringkali hanya berhenti di hafalan saja, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sering mengucapkan Pancasila, menghafalnya sejak kecil, bahkan menjadikannya dasar dalam berbagai kebijakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar yakin? Apa arti keyakinan itu? Bagaimana wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bagian dari masyarakat modern, bahkan sebagai aparatur negara. Untuk membahas ini, sudah bersama saya narasumber yaitu rekan saya Nia Nur Hasana yang akan membantu kita memahami lebih dalam. Ya, kita langsung saja mungkin ya untuk bertanya-tanya nih kepada narasumber kita di sini. Eh, kita mulai dari obrolan yang paling mendasar nih. Apa sebenarnya makna yakin Pancasila sebagai ideologi negara? Baik, terima kasih Raffi. Yakin di sini bukan sekedar tahu atau apa, tapi menjadi dasar dalam cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita berkeputusan. Ketika seseorang benar-benar yakin, maka nilai Pancasila akan tercermin secara otomatis dalam perilakunya. Oh, jadi bisa dibilang ukuran keyakinan itu terlihat dari tindakan. Itu sekali Raffi, keyakinan tidak berarti di pikiran, tapi terlihat dalam kebiasaan. Menurut orang yang yakin akan nilai kemanusiaan tidak akan terpengaruh terhadap orang lain. Oh, ada anggapan bahwa Pancasila hanya konsep lama yang kurang relevan dengan perkembangan zaman. Bagaimana menurut Nia? Justru Pancasila sangat relevan, bahkan semakin penting di era sekarang. Di tengah arus globalisasi, informasi sangat cepat, beragam ideologi yang masuk, itu menjadi berbeda. Nilai-nilainya fleksibel, tapi tetap memiliki prinsip yang kuat. Misalnya, kita boleh modern, tapi tetap menjunjung moral. Kita boleh terbuka, tapi tetap menjaga persatuan. Jadi Pancasila itu bukan kuno, justru adaptif. Berarti Pancasila bisa menjadi pegangan di tengah perubahan zaman. Benar. Kalau begitu, kenapa masih banyak orang yang belum benar mengamalkan Pancasila? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Pancasila sering dianggap hanya teori, belajar tapi tidak dibiasakan. Yang kedua, kurangnya keteladanan. Jika pemimpin atau lingkungan tidak mencerminkan Pancasila, masyarakat jadi sulit meneladani. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan teknologi. Informasi yang tidak sesuai dengan Pancasila mudah diakses. Yang keempat, kurangnya kesadaran pribadi. Orang tahu, tapi dia merasa perlu mengamalkan. Oh, ya ada di kesadaran individu juga ya. Itu perubahan besar selalu mulai dari. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting nih, yaitu bagaimana bentuk nyata yakni Pancasila tentang yakin terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yakin Pancasila dan kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Sila pertama, ketuhanan, yaitu dengan sikap menghormati perbedaan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan, dengan bersikap adil dan empati.
Sila ketiga persatuan dengan sikap tidak memecah belah. Sila keempat kerakyatan dengan sikap menghargai pendapat orang lain. Sila lima keadilan sosial dengan bersikap tidak egois, berbagi dan adil. Contoh tindakannya ini yakni tidak melibatkan hoax, tidak diskriminatif, membantu sesama, dan bekerja dengan jujur. Kelihatannya sederhana ya, tapi justru itu yang sering dilupakan ya. Betul, Rahdi. Yang besar itu sebenarnya dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Kalau kita kaitkan dengan posisi kita nih sebagai peserta latsar, CPNS atau ASN, kenapa keyakinan terhadap Pancasila itu sangat penting? Keyakinan terhadap Pancasila itu sangat penting dikarenakan ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. Jika ASN tidak memegang teguh Pancasila, maka pelayanan publik bisa tidak adil, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, dan bahkan bisa merusak kepercayaan publik. Sebaliknya, jika ASN yakin Pancasila, maka pelayanan akan berintegritas, membuat keputusan akan adil, dan masyarakat akan merasa dilayani dengan baik. Berarti ini juga berkaitan dengan nilai ASN dasar dong, nilai dasar ASN. Begitu. Ya, sangat berkaitan. Dasar itu sebenarnya bentuk operasional dari Pancasila. Contohnya, berorientasi pelayanan. Ini adalah wujud dari kemanusiaan dan keadilan. Akuntabel, ingin mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Harmonis, ini adalah bentuk nyata dari persatuan Indonesia. Loyal, ini mencerminkan kesetiaan pada negara dan ideologi Pancasila. Kolaboratif, ini merupakan wujud dari gotong royong. Jadi, ketika ASN menjalankan berakhlak, itu artinya sedang mengamalkan Pancasila. Terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan nggak untuk pendengar terkait bagaimana membangun keyakinan kita terhadap Pancasila? Karena sederhana, jangan berhenti di hafalan. Mulailah dari kesadaran, kebiasaan kecil, dan konsistensi. Karena keyakinan itu tumbuh dari apa yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih pada narasumber kita yang telah memberikan sharing tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, Sobat Nusantara, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bukan sekedar slogan atau materi hafalan. Ia adalah fondasi berpikir, bersikap, dan bertindak yang harus hidup dalam keseharian kita. Dimulai dari diri sendiri, dan hal kecil, dan dilakukan secara konsisten. Saya, Muhammad Rawi Ikram, dan rekan saya, Ini rasanya. pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.